tentang kesehatan ikan dari mulai ikan apa air tawar dan juga air laut. Mungkin ini lebih ke masih pendahuluan aja ya. Jadi ya mungkin santai-santai aja buat pertemuan sekarang. eh Ya mungkin sebagai pembukanya ya gimana ya? Kita mempelajari kenapa sih kita harus mempelajari atau mengetahui bagaimana sih pengelolaan kesehatan ikan di dalam aquaculture? Ya, ya mungkin begini sih gambarannya ya kalau teman-teman kan kalau ketika teman-teman sakit mungkin tetap teman-teman kan pertama bisa memperlihatkan ya gejala yang dialami oleh teman-teman, lalu teman-teman juga bisa menemui dokter mungkin ya dan teman-teman juga langsung bilang gitu teman-teman sakitnya apa, keluhannya apa, lalu setelah itu dicari bagaimana teman-teman menanggulangi dari sakitnya itu atau diberikan obat yang sesuai dengan sakit yang dialami oleh teman-teman. Tapi kalau ikan gimana nih? Kalau ikan kan gimana sih caranya kita sebagai apa ya istilahnya kita itu jadi dokternya, ikan itu jadi pasiennya. Gimana cara kita memberikan treatment atau memberikan obat yang sesuai buat ikan ini, meskipun si ikannya itu gak harus bilang gitu, hanya menunjukkan si gejala-gejalanya aja. Mungkin kayak gitu ya gambaran awalnya mah. eh oh iya, teman-teman sebelumnya saya mohon maaf ya karena PPT saya ini agak error dari bagian medianya sehingga nggak tahu kenapa tiba-tiba hilang semua gambar-gambarnya lah media-medianya sehingga mungkin ya nanti saya akan lengkapi presentasinya dan juga nanti saya akan upload yang versi lengkapnya di Live Unpad. Gak apa-apa ya teman-teman. Gak apa-apa. Menjelaskan lah bagaimana komponen-komponen dalam kesehatan ikan itu, terutama untuk yang di aquaculture ya, dalam segi pemeliharaan ikan. Yang kedua itu teman-teman bisa mengetahui faktor biotik dan juga abiotik dalam eh, yang mempengaruhi dalam kesehatan ikan, terutama dalam aquaculture ataupun mungkin dalam lingkungan-lingkungan yang lain. Yang ketiga, teman-teman mengetahui kasusnya baik di kolam air tawar maupun di air laut gitu. Ya lebih ke apa ya bagaimana teman-teman mengetahui problemnya sehari-hari seperti apa terkait ikan ini. Nah, di sini pasti sebetulnya pentingnya eh, mengetahui dari fish health dalam aquaculture ataupun kesehatan ikan dalam aquaculture. Yang pertama mungkin ini seperti contohnya aja ya, kita langsung spesifik ke spesiesnya. Kayak contohnya gitu ikan apa ikan-ikan air tawar itu ada ikan nila. Ikan nila itu terkenal dengan tumbuh cepat gitu. Terus dan juga bisa resisten atau tahan sama penyakit. Lalu ada lele, lalu ada common carp, ikan mas. Biasanya memang itu populer. Lalu koi juga kan termasuk ikan carp juga. Tapi di sini dia beda spesiesnya sehingga dia juga memiliki value yang lebih tinggi. Tuh. Sementara kalau misalnya marine species, ini contohnya ada ikan kerapu, high value predatory fish, lalu ada Asian sea bass, ikan putih, milkfish, lalu ada cobia, dan juga di sini mungkin bukan termasuk ikan, eh, tapi juga tetap ini masuk ke spesies yang ada di laut ya. Dan istilahnya gini, ketika ikan sehat, eh, eh, panennya sukses dan juga pastinya ini sama dengan cuan juga ya buat petaninya. Sementara kalau misalnya kita memilih ikan kita sakit, pastinya maupun farmers atau petaninya atau pembudidaya juga sakit hati. Ya itu karena ikan ya sebetulnya sakit hatinya. Dan eh, bahkan di Indonesia sendiri penyakit bisa bikin kerugian sampai
mungkin jutaan, ataupun kalau ketika teman-teman udah investnya banyak, bisa bikin kerugian yang sangat besar, mungkin ratusan juta dan lain-lain. Mungkin bisa bikin ikan mati itu sekitar 40% mungkin, bisa 50% atau paling parahnya bisa 100% ikannya mati semua. Jadi ya lebih ke kita ini mencobalah gimana caranya, eh gimana caranya Recording in teman-teman ini progress. juga, gimana caranya teman-teman juga apa namanya, bisa mempelajari terkait kesehatan ini, teman-teman gimana caranya mungkin lebih peka ketika melihat ikan itu kondisinya seperti apa gitu. Karena sebetulnya teman-teman juga pasti mungkin ketika teman-teman di rumah masing-masing ataupun bertemu siapa pasti sebagian besar itu pasti banyak gitu. Orang-orang itu ketika kita tahu kita kuliah di perikanan kadang juga tiba-tiba malah jadi apa ya istilahnya mungkin jadi konsultan juga buat orang-orang gitu tiba-tiba. Kadang-kadang ada yang nanya, eh, dulu kuliah di mana? Saya kuliah di perikanan. Terus tiba-tiba ditanya, oh saya kebetulan pelihara ikan gitu. Ikan saya tuh ikan ini, misalnya ikan mas. Saya penyakitnya gini 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 gini. Kolam saya udah kayak gini 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 gitu. Ya kadang gitu kita juga harus menggunakan nalar kita juga ya untuk menjawab seperti itu karena kadang juga ketika kita jelaskan apa sih, ketika kita jelaskan bahwa kita spesifikasinya di bidang ini, spesifikasinya di bidang ini perikanannya kadang yang nanya ke kita itu kayak nggak mau tahu gitu, kayak harus aja harus tahu, pokoknya harus tahu gitu ikan sakit apa, terus tiba-tiba ada lulusan perikanan ya harus tahu gitu kalau menurut orang-orang yang awam mungkin seperti itu. Tapi ya mungkin dengan mempelajari basicnya, harapannya teman-teman juga bisa lah istilahnya teman-teman bisa lah sedikit-sedikit mengetahui oh mungkin ini harus kayak gini, mungkin ini harus kayak gini, ataupun memberikan saran-saran yang sebetulnya basic tapi itu bisa diterapkan gitu. Mungkin kayak gitulah secara singkatnya mah. Nah, defining atau definisi pengelolaan kesehatan ikan. Nah, di sini pengelolaan kesehatan ikan itu adalah rangkaian upaya menjaga ikan itu tetap sehat melalui beberapa pencegahan gitu atau monitoring gitu atau juga kita memberikan treatment ketika ikannya sakit gitu. Ya mungkin ini kayak manusia aja ya sebetulnya kalau untuk ikan ini mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Analoginya itu seperti yang mungkin spending on vitamins and preventive care is much cheaper than hospital bills and emergency treatment. Jadi teman-teman ketika teman-teman kayak beli vitamin atau kan memberi apa ya namanya imunostimulan untuk ikan, obat-obatan, obat herbal lah gitu kayak yang atau pengkaya dalam pakannya itu lebih efektif dibandingkan kita mengobati atau memberi treatment kepada ikan yang sakit karena eh, ada kemungkinan sulit ada ada penyakit yang mudah diobati, tapi ada penyakit juga yang mungkin butuh ketelitian atau ketekunan kita obatinya. Dan juga kadang ada beberapa penyakit juga yang kita memerlukan biaya yang mahal untuk menyembuhkannya, seperti itu. Effective health management requires understanding the unique needs of different aquatic environment and species. Ya, eh, manajemen kesehatan yang efektif memerlukan pemahaman terkait kebutuhan-kebutuhan yang akan apa lingkungan yang berbeda dari setiap spesiesnya juga dan setiap spesies yang berbeda juga. Jadi teman-teman kayak gitu. Nah, lalu di sini komponen-komponen utamanya ada 4 komponen utama di sini. Yang pertama pencegahan, yang kedua itu monitoring and early diagnosis, yang ketiga itu treatment measures, yang keempat yaitu environmental management. Nah, ini eh, harus seimbang ya empat-empatnya ini
hanya biosecurity protocols, vaksinasi program, proper feed management to prevent disease outbreaks. Lalu dari monitoring early diagnosisnya juga kayak sampling secara reguler, mau itu 2 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali untuk mengetahui eh, kayak problem-problem atau kondisi ikan kita gitu. Seperti apa lalu treatment measures-nya gitu. Jadi kayak teman-teman harus mengetahui juga ya ketika apa sih komoditas yang teman-teman pelihara itu sakit ataupun ada gejala-gejala yang menunjukkan itu sakit, kayak teman-teman harus tahu juga ya bagaimana cara mengobatinya juga dan yang terakhir itu ada environmental management gitu, maintaining optimal water quality and habitat condition for specific species. Ya, yang seperti teman-teman tahu juga ya ke eh, dalam apa namanya memelihara ikan juga pasti kita harus menjaga kualitas dari perairannya karena di situ juga tempat ikannya hidup dan pastinya ikan sangat butuh lingkungan yang sesuai dengan kondisi yang dia inginkan itu. Nah, selanjutnya di sini ada faktor biotik. Nah, faktor biotik itu apa? Ya mungkin secara singkatnya, aduh sebentar. Ya mungkin secara singkatnya ya, faktor biotik itu makhluk hidup atau hal-hal yang faktor dari dalam ya yang bikin ikan itu sakit gitu, yang membuat ikan sakit dari dalam gitu, atau makhluk hidup yang bikin ikan sakit. Contohnya ini ada beberapa ya. Contohnya parasit, ada trichodina di ikan nila, ada aeromonas juga, ada kahfi juga, lalu ada jamur juga nih, fungi, fungi, ada jamur juga ya di beberapa, mungkin teman-teman juga kadang lihat. Lalu ada predator juga. Ya, lalu di sini ada marine pathogens juga gitu. Untuk marine juga sama, ada parasitnya, contoh parasit, ada contoh bakterinya juga, ada virus, ada fungi-nya juga, gitu, tapi tidak terlalu banyak. Tapi tetap ada. Lalu ada predator juga ya. Seperti ya contohnya itu kalau misalnya kita ada beberapa juga ya. Kalau predator mungkin lebih banyak juga di laut, burung-burungnya juga banyak gitu. Nah, kalau untuk abiotik mungkin teman-teman juga udah tahu ya. Eh, di sini kalau untuk faktor abiotiknya seperti contohnya adalah kayak kondisi lingkungan seperti suhu, berapa sih suhu yang optimal sebetulnya untuk apa ya suhu yang optimal dalam memelihara ikan itu, seperti contohnya di ikan air tawar dan air laut mungkin memiliki kebutuhan suhu yang berbeda, lalu salinitas, apalagi ini kritikal untuk marine spesies gitu, untuk kapus, sea bass gitu atau kakap, seaweed. Nah, di sini juga salinitas ini mempengaruhi osmoregulasi dan metabolisme gitu. Ketika salinitasnya tidak sesuai, pastinya mereka juga menunjukkan gejala akan sakit lah gitu ataupun menunjukkan kondisi yang berbeda. Lalu dissolve oksigen gitu, often drops at night gitu. DO juga kan kadang berubah-berubah ya gitu. Apalagi kalau misalnya kita memiliki atau apa sih membudidayakan ataupun memelihara ikan dalam lingkungan yang mungkin harus sangat terkontrol, contohnya di akuarium gitu, atau di bak, atau kolam mah masih bisa diusahakan gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, guys. Jadi memang ya kalau untuk dissolve oksigen ini memang sangat mempengaruhi juga teman-teman. Ketika DO-nya berkurang atau tidak sesuai, pasti ikan juga akan stres itu. Mungkin yang kemarin sempat dijelaskan juga ya oleh Pak Ibnu terkait dissolve oksigen ini. Lalu yang terakhir ini amonia dan juga nitris, dangerous in both stream, ponds, fish enclosure, builds up from feed, waste, and excretion. Nah, di sini juga memang kita apalagi ketika kita memelihara ikan di perairan yang tertutup, khususnya itu di kolam, di tambak,
di apa namanya bak ataupun di akuarium, pastinya kita harus menghitung atau memperhatikan kadar amonia dan juga kadar nitrit. Ini dihasilkan dari pertama, mungkin teman-teman ketika ngasih pakan itu tidak sesuai, ya. Dalam artian bukan bukan pakannya tidak sesuai ya, tapi takarannya yang tidak sesuai gitu. Misal teman-teman ngasih pakan terlalu banyak gitu, ataupun tidak terlalu banyak tapi fasenya terlalu cepat, jadi makanannya itu tidak semuanya dimakan oleh ikannya gitu. Yang membuat air itu jadi kotor oleh sisa pakan. Nah, itu bisa membuat istilahnya menaikkan kadar dari amonia juga itu sangat berpengaruh sehingga kondisi perairannya sangat buruk gitu. Selain dari sisa apa sih dari ekskresi ataupun kotoran-kotoran yang dihasilkan ikan sendiri itu, nah sisa-sisa pakan juga sangat berpengaruh sama kondisi kualitas perairan. eh Sebagai contohnya juga yaitu ketika apa namanya, ketika kita kan mungkin kita ketika kita ada di suatu ruangan yang panas sekali gitu kan, pasti kan kita juga pengen cepat-cepat keluar gitu. Nah, sama ikan juga ketika dalam kondisi perairan yang buruk, sangat buruk ya sebetulnya ikan juga gak tahan gitu, pengennya mah kabur gitu karena kan konsep migrasi juga seperti itu ya sebetulnya ketika ikan ini mungkin secara insting mereka mencari kondisi lingkungan ataupun ya kondisi lingkungan yang sesuai dengan yang dia nyamannya seperti apa gitu. Nah, ketika ikannya itu berada di apa namanya di perairan yang tertutup, mau kabur kemana? Gitu. Nah, ini kayak studinya di air tawar ya, ada KHV di ikan mas dan koi. Penyakit ini apa sih impactnya itu mass mortality rates di 80 sampai 100%, ya apa namanya memberikan dampak ekonomi untuk petaninya gitu, long term quarantine requirement dan juga dari dynamic export markets. Oh, apalagi untuk yang koi ini penyebabnya adalah biasanya virusnya ada di 18 sampai 28 derajat Celcius, high sloping density accelerated transmission atau kepadatan yang sangat tinggi gitu. Lalu yang ketiga, stress from poor water quality diakibatkan oleh stres karena kualitas perairan yang jelek. Lalu ada infected fish atau ya ada ikan yang masuk nih, tapi teman-teman nggak dikarantina dulu. Nah, itu salah satu penyebabnya juga bisa kayak gitu. Bisa juga atau bisa disebut ada ikan pembawa atau carrier. Tuh. Lalu yang kedua ini viral nervous necrosis atau VNN di grup Encobia. Impact-nya yaitu eh, kematian bisa sama kayak tadi sangat tinggi, bisa sampai 100%, significant losses in marine cage ataupun kerugian yang sangat banyak, terus bisa berpengaruh sama spesies dengan harga yang tinggi, treatment option ataupun cara pengobatannya sangat terbatas ya. Apalagi kan ini apa sih si penyakitnya itu masuk ke organ dalam. Makanya ini ada limited treatment option. Tuh. Nah, eh faktor-faktor pemicunya apa sih? Yang pertama tadi eh suhunya tinggi, eh suhunya tinggi ini. Salinitasnya sangat berfluktuasi menyebabkan ikannya stres. Lalu poor feed quality compromise immune system atau pakannya kurang bagus atau kurang baik gitu yang membuat ikannya itu jadi lemah gitu. Jadi istilahnya tidak memberikan dampak bagus ya. Lalu vertical transmission from dorsal to larvae gitu. Pengelolaan lingkungannya juga kurang baik gitu. Nah, ini juga salah satu
yang harus diperhatikannya juga gitu. Nah, please check my DO level first then worry about your thesis. Artinya ketika teman-teman memelihara makhluk hidup gitu, eh ya pasti teman-teman juga, ya enggak sih ini mas secara intermezzo aja ya, ketika teman-teman memelihara makhluk hidup ya jangan lupa lah intinya apa yang mereka butuhkan itu teman-teman harus juga tetap teman-teman penuhi ya sebagai kewajiban juga, karena ini berhubungan dengan nyawa ya, istilahnya nyawa ikan sebetulnya seperti itu. Nah, bisa di next. Nah, ini ada tingkat pencegahan juga ya. Pertama itu ya, yang pertama itu kayak biosecurity. Biosecurity itu apa? Jadi teman-teman mungkin ada yang pernah, ya rata-rata mungkin hampir teman-teman semuanya udah pernah main ke balai ya, balai perikanan gitu, atau balai budidaya gitu. Contohnya atau BBUG pasti teman-teman udah pernah kan? Nah, nah di tempat-tempat tersebut mungkin teman-teman pernah ngeliat gitu, ada sebelum masuk ke apa namanya hatchery itu ada bak cuci kaki dulu ya di pas tangganya yang kayak gitu. Nah, sebetulnya itu biosecurity juga, bagian dari biosecurity juga. Atau kan sebelum masuk balai itu biasanya ada kayak kolam penampungan air untuk apa ya istilahnya, biar si mobil itu tuh kayak kalau kita pakai mobil atau pakai kendaraan itu istilahnya si bannya itu kayak sengaja dibasahin dulu, itu juga salah satu contoh dari biosecurity yang skalanya besar gitu. Nah, kalau misalnya di sini biosecurity-nya itu skala kecil, misalnya teman-teman em, mensterilkan alat-alat yang digunakan, contohnya kayak gitu, atau melakukan disinfection protocols. Lalu ketika teman-teman membawa komoditas yang baru, jangan lupa teman-teman mengkarantina terlebih dahulu ya ikan-ikannya gitu. Lalu memiliki kontrol aset to facilities yang tadi saya sebutkan, dan juga separate equipment for different ponds or cage gitu. Kayak gitu. Baiknya seperti itu, apalagi untuk si alat-alatnya. Tapi kalau misalnya memang alat-alatnya terbatas ya, ya sudah mau bagaimana lagi. Yang jelas teman-teman jangan lupa untuk melakukan sterilisasi alat-alat sebelum digunakan. Yang kedua, memberikan vaksinasi yang mungkin kemarin sempat disinggung juga oleh Pak Ibnu Bangkit. Kayak gitu. Yang ketiga, feed management. Quality determines immune function, atau kualitas dari makanan ini sangat mempengaruhi untuk kekebalan tubuh dari apa ya, dari komoditas yang teman-teman pelihara. Proper feeding rates prevent waste. Ya, gimana cara teman-teman memberikan pakan dan juga mencegah ada pakan yang terbuang. Lalu probiotics dan immunostimulans. Jangan lupa probiotik dan juga immunostimulans untuk memperkuat atau memperkaya pakan yang teman-teman berikan. Lalu yang terakhir yaitu storage to prevent contamination. Atau tempat penyimpanan pakan ini harus disimpan di tempat yang tidak memberikan kontaminasi. Seperti itu teman-teman. Istilahnya mungkin analoginya juga kayak teman-teman gitu. Kalau mau makan juga kan teman-teman harus makan yang sehat ya. Istilahnya mah 4 sehat 5 sempurna. Betul kan teman-teman? Sama ikan juga kayak gitu. Kualitas pakannya juga sangat mempengaruhi dari dari ikan tersebut, kualitas terhadap ikan tersebut, teman-teman. Sehingga ketika kita memberikan pakan yang berkualitas, terdapat probiotik dan juga imunostimulans, ini
eh, bisa membuat ikan kita lebih sehat, lebih tahan sama penyakit, insya Allah seperti itu. Dan juga yang terakhir, tempat penyimpanannya jangan lupa, kan kita juga kadang kalau misalnya kita ngelihat makanan tapi dari tempat yang tidak proper juga ya kurang lah seperti itu. Makanya kan lebih baik kayak teman-teman simpennya eh, di tempat, simpan pakan itu di tempat yang proper lah, meskipun itu disimpannya tetap di karung juga gitu. Nggak teman-teman simpan di kulkas atau gimana ya, tapi setidaknya teman-teman bisa memastikan bahwa pakannya itu tidak rusak. Contohnya jamuran mungkin, atau pakannya jadi benyek gitu sehingga tidak bisa dipakai lagi gitu, teman-teman. Nah, yang tadi kita jelasin yang tadi juga, ini gimana sih monitoring dan deteksi dininya. Yang pertama itu fish sampling, regular fish sampling from ponds and cage. Jangan lupa ya, 2 minggu sampai 1 bulan sekali kalau bisa. Tuh kalau 1 bulan sekali mungkin terasa lama gitu. Bisa 2 minggu sekali gitu. Kalau misalnya 2 minggu sekali terasa terlalu cepat, ya udah balik lagi ke 1 bulan sekali gitu. Kalau misalnya mingguan, bisa aja mingguan tapi terlalu cepat juga, kecuali kalau misalnya ikannya itu yang berkembangnya sangat pesat dan yang sangat cepat, dan juga terdapat segmentasi-segmentasi tertentu gitu. Lalu external examination for lesion parasites. Lalu jangan lupa ya gill and fin checks, atau teman-teman jangan lupa ngeliat insangnya juga gitu. Untuk apa ya istilahnya mah, mencegah gitu, mencegah adanya apa namanya, parasit-parasit, parasit-parasit yang biasanya ada di insang atau di sirip gitu. Lalu yang terakhir behavioral observation. Teman-teman ngelihat sendiri lah gitu gimana eh, behaviornya ataupun eh, kelakuan ikannya gitu. Apakah ikannya itu normal gitu. Kalau misalnya ikan-ikan tipe perenang biasa, tipe-tipe yang tidak bisa diam itu biasanya schooling gitu atau berputar-putar terus gitu bersama teman-temannya, berputarnya nggak dia berputar sendiri gitu. Justru kalau misalnya ikannya tiba-tiba yang biasanya diam tiba-tiba berputar sendiri, ya itu yang aneh gitu. Atau yang biasanya berputar-putar, yang schooling biasanya schooling terus tiba-tiba dia diam sendiri. Siapa tahu ikannya dibully atau kayak gimana kan nggak ada yang tahu gitu. Lalu yang kedua, water quality testing. Eh, di mana di sini teman-teman juga jangan lupa ya melakukan water quality testing. Temperatur, salinitas, DO monitoring itu mah wajib. pH amonia, eh, biasanya kalau yang paling sering itu temperatur, salinitas, DO, pH. Kalau misalnya bisa digital-digital itu tiap hari, amonia juga kalau misalnya bisa yang digital dan akurat itu tiap hari gitu. Kecuali kalau misalnya teman-teman pengen make sure banget nih, kayak gimana nih? Oh, misal teman-teman 3 hari atau 1 minggu sekali cek lab gitu. Kalau misalnya teman-teman mengerti gimana caranya mengetahui salinitas, DO, pH, amonia gitu. Tahulah teman-teman misalnya caranya untuk cek labnya seperti apa, melakukan titrasi ini. Nah, 3 hari sekali gitu. Itu yang itu untuk mengakurkan biasanya. Kalau misalnya yang dicek lab itu cek kualitas air kan biasanya mengakurkan ya antara digital sama ininya sama gak nih, ketika teman-teman udah yakin sama, ya udah digital aja lanjut kayak gitu untuk yang dailynya gitu. Regular schedule based on risk gitu, dari resikonya juga. Ya kadang ada yang tidak tiap hari juga. Semakin besar si resikonya itu, semakin sering juga kita harus ngecek kualitas perairan. Contoh mungkin ada tambak yang dicek 2 kali sehari, 3 kali sehari, bahkan 4 kali sehari pun ada gitu. Kalau misalnya mereka benar-benar nih, wah ini
Ini sangat riskan sekali gitu. Kita menggunakan kepadatan yang sangat tinggi misalnya. Jadi oksigennya itu harus benar-benar dicek setiap 6 jam sekali. Kayak gitu juga kan ada gitu. Lalu yang terakhir itu behavioral behavioral indicator. Nah, ini juga yang harus dilihat juga ya, early detection-nya juga gitu ya. Apakah eh, respon saat memberikan pakan itu tetap atau berkurang? Apakah ketika kita memberikan pakan itu responnya masih ikannya itu masih makan dengan lahap atau tiba-tiba pelan aja gitu? Kan kayak contohnya nih, teman-teman gitu lagi makan bareng nih sama teman-teman yang lain gitu. Misal nih ya kalian kumpul gitu set. Terus tiba-tiba nih ada satu orang yang makannya dikit katakanlah nih. Misal si Samsul nih tiba-tiba lagi makan-makan. Lagi makan-makan kalian sekelas set, tiba-tiba Samsul makannya dikit yang biasanya makannya segunung tiba-tiba dikit kan teman-teman juga pasti nanya gitu. Kan intinya kan ketika kita tak yang asalnya biasanya tahu makannya banyak gitu. Tiba-tiba makannya sedikit, kenapa nih? Kayak gitu. Itu berbasis insting. Terus yang kedua, abnormal swimming pattern gitu. Ya, ketika kita melihat ikan itu berenangnya tidak seperti natural atau biasanya, ini kenapa gitu? Si ikannya itu kok tiba-tiba berubah gitu. Misal yang ikannya asalnya jalannya lurus, eh, tiba-tiba ini ikannya berenangnya kebalik gitu. Kalau kebalik udah jelas kelihatan sih sebetulnya gitu. Ini kan pasti kenapa-kenapa, tapi ini kok tiba-tiba ikannya jalannya miring-miring gitu. Wah, ini ada apa gitu. Kayak gitu. Terus gasping at surface ini yang dijelaskan sama eh, Pak Ibnu kemarin ya terkait ikan. Kalau gimana ikannya apakah ikan itu mengap-ngapnya rata di semua bagian kolam atau di satu bagian kolam saja. Dan itu juga perlu kita cari tahu ya gitu. Lalu flashing or rubbing against surface gitu. Itu juga harus diketahui juga ya ketika ikannya ini bergesekan dengan permukaan kayak gitu. Ini kenapa nih? Gitu ikannya. Jadi istilahnya kita juga kan untuk monitoring and early detection juga ya harus mengandalkan kepekaan kita. Istilahnya mah ya jangan sama pacar doang dituntut pekaannya. Ya Sul, sama ya ikan juga harus peka. Oke, next. Nah, mungkin ini eh lebih ke epidemo epidemiologi perikanan epidemiologinya gimana sih hubungannya antara penyakit di dalam aquaculture antara environment atau lingkungannya patogen sama host ya di sini. Nah, di sini konsep epidemiologinya ini bisa dilihat kalau tiga-tiganya seimbang, ikannya bakalan sehat gitu. Kalau misalnya salah satunya ada yang goyah, ya pasti akan inilah akan apa ya istilahnya pasti akan terkena dampaknya seperti apa. For example, kayak temperatur nih, ini kan bagian dari environment, bisa melemahkan ikan tilapia atau bisa spesiesnya ini di sini disebut host, making them more susceptible to Aeromonas bacteria. Mungkin ini kena bakteri Aeromonas nih, kayak gitu.
Atau mungkin teman-teman beli ikan yang baru gitu, tapi kita nggak tahu nih si ikannya itu sehat atau enggak. Terus tiba-tiba teman-teman langsung jeblosin aja ke baknya gitu. Kan kita nggak tahu gitu hostnya seperti apa, apakah ikannya ada penyakit atau enggak gitu. Terus tiba-tiba ini kan pasti berpengaruh ke lingkungannya seperti apa. Dan ternyata kalau misalnya dia punya patogen, udah komplit itu, langsung kena gitu. Yang ikannya asalnya sehat malah jadi sakit. Konsepnya kayak gitu teman-teman. Itu ketika teman-teman nggak, jadi ketika teman-teman bisa menjaga tiga ini, insya Allah teman-teman ikan yang teman-teman pelihara itu ya sehat lah kayak gitu. Nah, mungkin buat kesimpulannya kayak gini ya, eh, kesehatan ikan itu tuh eh, beberapa kuncinya bisa diambil nih, kayak yang pertama prevention atau pencegahan, monitoring, treatment, dan juga manajemen lingkungan. Lalu teman-teman juga di sini jangan lupa ya faktor biotik dan juga faktor abiotik yang saling berhubungan dan saling memberikan pengaruh terhadap satu sama lainnya. Nah, baik itu ikan air tawar dan juga ikan air laut pastinya punya spesifikasi atau keunikan tersendiri, baik itu dari lingkungannya, dari setiap komoditasnya, tergantung teman-teman mau melihat dari sisi yang mananya juga. Tapi yang jelas pasti eh, jangan lupa untuk menjaga kondisi-kondisi yang tadi untuk mencegah adanya penyakit. Gitu teman-teman. Nah, untuk apa? Nah, yang pasti mah pasti yang pasti mah yang namanya kita melakukan usaha tidak ingin ya ada rugi seperti apa gitu. Dan juga kita mah inginnya sustainability atau berkelanjutan gitu. Pastinya teman-teman kalau misalnya teman-teman kan tujuan berusaha itu pengen keberlanjutan, seperti itu keberlanjutan usaha dan tidak ingin rugi. Pokoknya ketika ikannya sehat, ya pasti panennya juga berhasil gitu. Ya ketika ikannya sakit, yang tadi petaninya broken heart, ya dompetnya juga ikut sakit kayak gitu. Ya mungkin sejauh ini ada yang mau ditanyakan. Izin Ya Yudi bertanya Pak. gimana? Yudi dulu, Bim. Oke Pak, untuk nuhun. Gimana Yud? Cek suaranya masuk nggak Pak? Masuk, masuk. Cuman backlight aja Yudinya. Ya Pak, Eh, saya izin bertanya Pak. Mungkin yang saya sampaikan kalau misalnya ada kekeliruan, itu mohon diluruskan ya Pak. Saya itu Ya, eh, terkait ini Pak, terkait yang faktor biotik itu parasit Pak. Saya dengar dari webinar DKPKP DKI Jakarta gitu Pak terkait ya, penanganan hama dan penyakit ikan. Yaitu bagian yang mengurangi resiko kematian yang terserang parasit Ichthyopterius, Pak. Nah, salah satu yang banyak digunakan di mendunia itu yang disampaikan menggunakan bahan kimia formaldehid dan melasid green oxalat, Pak. Nah, kalau misalnya salah satu bahan kimia ini, melasid green oxalat ini, apa masih direkomendasikan, Pak, buat aquaculture atau budidaya? Karena yang saya baca itu, eh, melasid green oxalat itu mengandung karsinogenik, Pak. Mungkin itu sih, Pak, yang ingin saya tanyakan, Pak. ngelasin apa tadi? Boleh diulang? Iya Pak, terkait salah satu bahan kimia yang sering digunakan untuk menangani dari kematian kematian induk oleh parasit Ichthyopterius, yaitu Mhm. melasid green oxalat Pak. Nah, melasid green oxalat ini apa masih direkomendasikan atau diperbolehkan dalam eh, lingkup budidaya gitu Pak? Karena yang saya baca itu melasid green oxalat itu bersifat karsinogenik Pak.
Kayak gitu sih Pak. Terima kasih banyak Pak. Siap. Sebentar. Nah, lebih ke ini sih, kalau misalnya karsinogenik, karena bersifat karsinogenik memang ya, kita agak bingung juga. Seperti itu, saya langsung jawab aja ya, Yud. Nah, Oke Pak. eh istilahnya gini, ada beberapa hal yang mungkin kita tujuannya itu, eh, apakah si ikan ini akan dibuat untuk ikan konsumsi atau bukan, gitu. Contoh, eh kita kan udah gak boleh ya ikan konsumsi dikasih apa namanya, antibiotik. Nah, ya alasannya kenapa? Ya karena kan itu sama ya, bersifat karsigon, apa sih, itu menempel juga ya, sifatnya si apa namanya, antibiotik ini akan terus ada di tubuh si ikannya ini, kayak gitu. Dan ketika kita mau melakukan usaha si ikan ini mau dibawa ekspor, pasti tidak boleh kayak gitu, terutama untuk ikan-ikan konsumsi. Tapi memang di sisi lain, ini tuh cara yang paling ampuh untuk penyembuhannya, gitu, obat yang paling ampuh. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah ketika ikan ini tujuannya untuk ikan konsumsi, maka hindarilah bahan-bahan yang tadi bersifat karsinogenik ataupun bahan-bahan yang mungkin akan menempel di tubuh ikannya dan itu berbahaya gitu, mau itu karsinogenik, bersifat karsinogenik ataupun toksik seperti itu, yang mungkin akan mempengaruhi ke konsumennya seperti apa. Tapi ketika si ikan ini tujuannya itu untuk katakanlah ikan hias gitu, memang si ikan ini tidak akan dimakan oleh si pembelinya gitu, ataupun dijual kembali untuk dimakan gitu. Nah, itu mau menggunakan bahan-bahan yang bersifat karsinogenik ataupun toksik sekalian gitu, atau tadi lah contoh simpelnya itu kayak pakai amoxilin gitu atau antibiotik, itu tidak apa-apa karena memang ikan ini tidak akan dimakan lagi gitu. Nah, kayak gitu mungkin contohnya. Dan memang beberapa beberapa orang yang mungkin berkegiatan dalam ikan hias juga masih menggunakan antibiotik gitu untuk menyembuhkan ikan-ikan yang mereka bilang itu sakit gitu, sebagai obat yang paling yang ampuhnya seperti itu. Tapi kalau untuk kita tujuannya budidaya dan itu untuk nanti dimakan, itu tidak disarankan dan mungkin tidak boleh ya, karena memang ada beberapa negara juga, eh, katakanlah beberapa negara udah banyak juga yang melarang total penggunaan khususnya dalam pangan kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Kalau misalnya Pak, dalam budidaya Hmm. konteksnya itu berarti induk induk ikan gitu Pak, induk ikan yang dijadikan sebagai induk. Nah itu bagaimana Pak? Nah, eh kalau misal, nah yang dikhawatirkan itu bakal turun juga ya sebetulnya. Bentar. eh Sebetulnya yang dikhawatirkan itu, eh yang dikhawatirkan itu pengaruhnya ya seperti apa. Takutnya terakumulasi di dalam jaringannya. Terus takutnya juga bisa penyakitnya ini terbawa gitu sampai ke eh, telur ataupun si larva-larvanya gitu. Dalam hal ini ya mungkin terbawa oleh jaringan gitu, meskipun si itu sifatnya itu indukan atau broodstocks gitu. Nah, dalam hal ini juga kan sebetulnya banyak yang sudah tidak memperbolehkan juga gitu. Mungkin
tinggal kita lihat kembali aja ya bagaimana di peraturan menterinya seperti apa. Itu mungkin saya cari-cari lagi nanti referensi peraturan menterinya. Kan itu ada juga ya, ada yang apa sih eh, eh, istilahnya apa yang obat-obatan yang boleh, apa yang tidak boleh gitu. Kayak gitu mungkin. Kalau misalnya formalin ya mungkin ada yang sebagian yang pakai gitu. Dan juga itu pemakaiannya terbatas mungkin ya. Kalau misalnya malasit ini takutnya karena memang dia bersifatnya karsinogenik ya sebetulnya itu sih kalau biasanya kalau yang karsinogenik itu sangat dilarang sebetulnya itu kayak gitu yuk. Baik Pak, aturan Pak. Terima kasih banyak Pak Siap atas penjelasannya. ya, siap. Yang kedua Bima. Ya Pak, mau nanya tentang biosecurity Pak. Kenapa sih Pak Mm-mm. biosecurity yang diterapkan di perusahaan swasta itu lebih baik Pak dibandingkan dengan yang di balai-balai yang di naungan apakah KP? Aduh, ini mah agak gimana ya saya nyetilnya juga. Eh, Jawaban simpelnya gini sih sebetulnya. Ini mah berhubungan sama keuangan lah istilahnya mah kayak gitu. Meskipun dua-duanya sebetulnya dituntut untuk menghasilkan keuangan, terutama sekarang ya ketika balai-balai ini sekarang tidak memiliki fungsi riset gitu. Ketika balai-balai ini fungsinya sekarang kan udah full kebanyakan itu untuk apa istilahnya mendapatkan uang lah istilahnya atau usaha lah. Kebanyakan juga udah jadi badan eh, buat sebagai badan usaha lah istilahnya kayak gitu. Nah, kenapa di swasta itu bisa lebih ketat? Karena memang mereka mah terikat aturan sama perusahaan itu sendiri gitu. Yang biasanya swasta itu memiliki ada beberapa faktor dari faktor ekonomi sama biasanya mah swasta itu punya target keuntungan yang lebih besar yang apa sih punya target keuntungan lebih besar pastinya dan apa namanya istilahnya mereka juga rela gitu sangat-sangat rela gitu karena mereka juga kan istilahnya punya modal yang kuat juga sehingga mereka sangat rela untuk investasi dalam masalah kesehatan. Contohnya kayak pakai UV gitu, filter air gitu, ataupun lokasi karantina gitu. Kayak gitu teman-teman. Dan juga mungkin dalam swasta juga bisa lebih mandiri ya dalam hal risetnya seperti apa gitu. Gitu. Yang kedua, biasanya SOP-nya itu lebih modern gitu meskipun saya tidak mendiskreditkan apa balai-balai yang ada gitu. Tapi memang kalau misalnya dari swasta ini kan biasanya sebelum mereka memulai usaha, mereka itu pasti mencari tahu dulu nih kayak gimana sih ini gini 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 peraturannya seperti apa, baik itu HACCP-nya seperti apa, ISO-nya atau International Standard Operation standar operasionalnya seperti apa, mungkin di Indonesia SNI-nya seperti apa, itu benar-benar dicek juga. Sama mungkin di beberapa balai sudah menerapkan hal-hal seperti itu, kayak gitu. Tapi tergantung juga target pasarnya seperti apa. Semakin tinggi target pasar yang mereka inginkan, artinya semakin besar juga gitu. Apa sih SOP semakin ketat juga standar operasional yang benar-benar harus ditegakkan kayak gitu. Lalu dari teknologinya juga gitu. Kadang kalau dari dalam biosecurity
eh ya, karena tadi kembali lagi, mereka kalau di swasta tidak segan-segan untuk melakukan investasi dalam hal, meskipun itu dalam hal biosecurity kayak gitu. Kenapa? Kerugian sedikit pun kalau di swasta itu akan benar-benar dinilai buat mereka gitu, akan jadi bahan evaluasi buat mereka ya, benar-benar tidak mau ada kerugian mungkin kalau di swasta seperti itu. Nah, eh mungkin apa ya, itu mah ya seperti itu ya istilahnya, apa ya, emang sangat-sangat ya lumayan agak sensitif ya kalau misalnya kita membandingkan antara kenapa sih di balai begini, di swasta seperti ini, kok bisa di swasta lebih kuat dibandingkan sama di balai gitu. Di swasta ya bisa lebih ketat dibandingkan di balai. Ya mungkin rasionalisasinya yang pertama gitu, anggarannya kan berbeda gitu. Yang kedua, infrastrukturnya ketika kita mau mengajukan kalau di balai kan tahapannya mungkin bisa lebih panjang juga gitu. Terus kayak pasarnya juga tidak terlalu luas gitu. Dan juga eh kadang ya kadang ya balai SOP-nya itu SOP kekeluargaan juga gitu. Jadi mau lewat ya lewat weh atuh kayak gitu. Ya mungkin ya seperti itulah. Jadi gak aneh sih sebetulnya mah hal-hal kayak gitu. Ya mungkin kalau misalnya kita mencari solusinya seperti apa, eh mungkin kita bisa ini aja ya, fokus gitu, atau kayak kita nyari-nyari sendiri nih gimana sih pengembangan biosecurity sederhananya seperti apa, lebih baik ada tapi sederhana daripada tidak ada sama sekali kayak gitu. Mungkin kayak gitu game lah kurang lebihnya mah. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Siap, yang terakhir Feby tadi. Halo Pak, apakah suara saya terdengar Pak? Jelas ya terdengar. Oke, saya mau tanya Pak, kan di Indonesia ini hanya ada dua kalau nggak panas ya hujannya Pak. Nah, kalau misalkan Apa? pertanyaannya, kalau misalkan cuaca di Indonesia itu kalau nggak panas ya hujan ya. Oh, Oke, iya seperti itu. betul. Jadi pertanyaan itu kegagalan dari pembudidaya itu di bidang apa untuk dari tadi proteksi ataupun pencegahannya itu di ikannya yang dibudidaya ataupun di apa namanya lingkungan ataupun di pandok liriknya itu kebanyakan pembudidaya di Indonesia itu gagalnya di bagian mana ya Pak? Kalau untuk di Indonesia seperti itu Pak. Teman-teman Pak. Ya, kalau kita menghubungannya berarti ini sama cuaca ya. eh Mungkin ini sih kalau misalnya menurut saya ini mah ketika ketika kita berbudidaya dan juga kita istilahnya mah lokasinya menggunakan tempat yang terbuka, terus kalau misal terus tempat yang terbuka gitu ataupun tempat yang tertutup juga itu jadi salah satu faktor yang sangat besar juga. Yang pertama itu menurut saya, yang pertama itu di lingkungannya gitu. Kenapa? Karena lingkungan itu bisa menjadi tempat pemicunya stres terlebih dahulu gitu. Kayak contoh, itu kan kita mengenal ya apa yang namanya baik itu turnover itu atau upwelling seperti itu. Nah, itu kan kalau misalnya dulu mungkin kita bisa mengetahui ya jadwalnya seperti apa dan kita bisa memprediksi juga kapan terjadinya upwelling.
atau turnover seperti itu. Nah, otomatis kita juga bisa tahu nih kapan baiknya kita memelihara ikan, kapan baiknya kita bisa memastikan si ikan ini tuh tidak akan mati gitu meskipun kondisinya yang tadi turnover atau upwelling gitu. Karena sejatinya si ikan ini ketika di keramba itu tidak bisa kabur kemana-mana gitu. Ya istilahnya ketika kalau misalnya ikannya di luar keramba, ikannya mungkin bisa minggir dulu terus balik lagi gitu ke tempat itu ketika kondisinya udah sesuai lagi. Tapi ketika ikannya ada di dalam keramba, ketika lingkungannya itu parameter kualitas lingkungannya udah berbeda, otomatis ikannya stres dong. Tuh, ketika ikan stres, imunitasnya menurun kayak gitu. Nah, jadi istilahnya mah saling berkesinambungan sih sebetulnya gitu. Kalau misalnya kita ngelihatnya dari cuaca, dari segi cuaca yang dua cuaca ini kayak gitu. Nah, kalau virus mah itu udah beda lagi. Itu mungkin udah ada yang penyebarnya seperti apa gitu dan disebabkan oleh apanya juga kayak istilahnya mungkin kita kita bisa ngelihatnya COVID lah, COVID dahulu gitu. Ketika muncul virus itu gitu dan kita tahu penawarnya seperti apa, ketika sudah bisa dikendalikan, ya mungkin tuh mungkin tidak akan menjadi masalah yang besar lagi gitu karena kita udah tahu nih dan mungkin bisa juga imunnya itu sudah terjaga gitu kita memberikan obat jenis tertentu udah terjaga nih kalau misalnya kita dari patogen atau dari virusnya seperti apa gitu kan kita juga sekarang bukan bukan tidak mungkin ya istilahnya mah COVID itu masih ada di sekitar kita cuman imun kita itu udah terbentuk imun kita itu udah terbentuk sehingga kita itu yang asalnya COVID itu seberat itu gejalanya dan sekerasanya udah kayak kesiksa, weh gitu. Jadi pas sekarang mah kena tuh oh, ternyata tidak separah itu. Kayak gitu. Contohnya kalau misalnya dari penyakit seperti itu. Terus kalau misalnya dari ikannya, penyebab kegagalannya ini juga sedikit. Biasanya kegagalan dikarenakan ikan itu balik lagi yang pertama itu ketika ikan imunitasnya turun, di mana ikan imunitasnya turun itu akibat lingkungan juga yang tadi sehingga gampang kena penyakit, dan yang satu lagi genetiknya yang kurang bagus. Genetik yang kurang bagus itu bisa diminimalisir gitu. Dengan gimana sih? Dengan kita memilih mungkin kalau misalnya gampangnya malah kita beli ikan nih, kita mau usaha budidaya ikan. Terus kita nyoba nih dari satu penyedia lah. Katakanlah Feby beli ikan. Yang pertama itu Feby beli ikan si siapa ya? Ya Samsul lagi lah, gak apa-apa lah Samsul lagi yang kena. Belikan ke Samsul, baru kita pelihara si ikan ini beberapa minggu, tiba-tiba si ikannya mati atau beberapa hari tiba-tiba ikannya mati padahal kondisi ininya udah jelas, sudah jelas, ininya udah lingkungannya sudah terkondisikan gitu. Terus dari beberapa hal juga udah aspek lainnya udah kena, tapi kenapa ikannya tetap mati gitu. Dan matinya itu istilahnya mah dalam jumlah yang fluktuatif lah gitu, tapi dalam kondisi yang sangat-sangat aneh gitu. Maksudnya dalam kondisi yang sangat aneh itu udah mah tanpa gejala mungkin ya atau mungkin teman Feby itu nemuinnya kayak gini. Nah, penanggulangannya gimana sih kalau misalnya dari induknya ini yang kualitasnya tidak baik? Ya, kita tinggal nyari penjual yang induknya lebih bagus lagi gitu. Kayak gitu, sesimpel itu sih sebetulnya karena kan kita juga untuk broadstock atau indukan itu
pasti yang pertama itu ada seleksi induknya seperti apa, pemuliaannya seperti apa gitu. Jadi udah kayak ya kayak manusia atau ya kayak perempuan ketika mungkin sedang mengandung itu kan kita harus memperhatikan juga ya seperti apa kondisinya. Itu sama ikan juga gitu kayak gitu. Buat indukan itu kita nggak bisa ngasal gitu untuk seleksi induk itu dan juga kita harus benar-benar menentukan gitu mana sih indukan yang bagus itu dari awalnya kita ngelihat gitu kan kayak misalnya nih kita bisa ngelihat oh ini indukannya bagus nih gitu dari awal dari waktu kecilnya perkembangannya bagus gitu pertumbuhannya cepat dan yang lainnya gitu makanya ketika kita apa sih ketika ikannya itu pada tahap tertentu langsung kita apa sih kita pisahkan masukkan ke dalam eh ya kita bedakan lah masukkan ke seleksi induk karena itu akan menjadi induk yang unggul kayak gitu kayak nah jadi kesimpulan dari saya adalah eh lingkungan sebagai faktor yang dominan menurut saya gitu. Jadi kita juga memang harus peka-peka juga terhadap lingkungan gitu karena lingkungan itu sangat dominan faktornya di sini. Yang dimana ketika lingkungan ini sudah pada kondisi yang tidak baik akan memperlemah ikan dan akhirnya membuka jalan bagi patogen seperti itu. Mungkin kayak gitu, Pak. Oh ya, di lingkungan ya Pak. Nah, kalau misalkan kita bicara soal lingkungan kan kita tidak bisa mengontrol lingkungan ini Hmm, kalau misalkan terbuka ya Pak. Misalnya kita bicara soal budaya yang ya, terbuka. Lingkungannya kan sulit untuk dikontrol Pak. Nah, betul. kebanyakan itu seperti apa untuk bisa menanggulangi dari lingkungan ini agar nggak bisa Hmm. menyebabkan dari patogen ini tumbuh Pak. Nah, kalau kayak gini sih lebih ke pencegahan ya sebetulnya kayak gitu. eh Salah satu cara menanggulanginya ini mungkin saya udah pernah coba sendiri sih. Jadi saya pernah nih membandingkan antara nanam kerapu, menanam ikan kerapu, benih ikan kerapu yang saya diamkan di apa namanya, yang saya diarahkan di darat ataupun bukan darat, iya di darat gitu. Saya bikin kolam dulu di darat, sama langsung saya cemplungin ke laut gitu. Itu lebih bagus yang disimpan di darat terlebih dahulu. Kenapa? Mungkin bisa aja kita kuatkan terlebih dahulu ketika di darat kan lebih mudah juga aksesnya gitu. Bisa juga kita juga memberikan treatment yang lebih mudah gitu sehingga ikan itu kuat. Tapi kalau misalnya soal adaptasi ya memang tergantung kondisi perairannya juga seperti apa kayak gitu. Ataupun yang tadi pencegahan gitu. Kadang memberikan pencegahan berupa imunostimulan juga itu bagus sih kayak gitu. Kenapa? Kadang juga kan ada beberapa penyakit-penyakit juga ya kayak kita lah gitu, kayak kita manusia juga kan kadang kenapa sih ada orang yang dia mau kehujanan, mau dia maksudnya tuh dia mau basah-basahan tiap hari gitu, tapi kok bisa tetap segar-segar aja ya? Apa gitu? Ya berarti dahan teh. Sementara mungkin kita ngerasanya kok kita ringkih pisan, ringkih apa ya istilahnya mah, kok kita lemah, apa ya gampang sih kena sakit, ya kita angin-anginan dikit sakit. Misalnya ada yang kayak gitu. Oh, berarti mungkin dia kekebalan tubuhnya lebih baik gitu. Sementara terkait kekebalan tubuh ini kan kadang kita mau itu kadang disuplai vitamin, mau itu suplements gitu yang setelah makan atau pendamping makan kayak gitu. Nah, ikan pun sama kan kayak gitu. Mungkin kita bisa memberikan imunostimulan dengan harapan tidak gampang terkena penyakit ataupun mudah-mudahnya
pakai bawang putih kayak gitu. Nah, itu kan sebagai bentuk pencegahan ya. Kadang benar, Pep, kita gak bisa mengontrol si lingkungannya seperti apa gitu. Ya, kadang kan untuk kayak yang kita lihat aja ya, 3 hari kemarin nih, Jumat, Sabtu, Minggu, hujan terus. Itu kayak seakan-akan si hujannya itu gak berhenti-berhenti gitu. Terus tiba-tiba Senin, plang, kok cerah gitu, udah cerahnya cerah banget gitu. Kan kayak gitu tidak bisa diatur ya. Tapi gimana sih kita mensiasati kondisi diri kita itu biar kita bisa tetap sehat dalam cuaca yang sangat-sangat tidak menentu. Ya, kita memberikan pencegahan terhadap penyakit di diri kita. Mungkin kayak gitu sih simpelnya, Mbak Feb.